Halo Sobat Manisit, selamat datang kembali di channel yang akan selalu menemani perjalanan kalian dalam menanam benih kekayaan dan memastikan aset kalian bertumbuh dengan cara yang paling sehat dan cerdas. Hari ini, kita sedang menyaksikan sebuah momen yang sangat langka. Sebuah anomali sejarah dalam panggung ekonomi Indonesia yang mungkin akan kita ceritakan kembali di masa depan sebagai titik balik yang krusial. Jika kalian membuka aplikasi trading atau melihat layar bursa saham hari ini, suasananya terasa sangat meriah. IHSG baru saja mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, menembus level psikologis 9.000, tepatnya di angka ke-9.099. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, angka yang mungkin beberapa tahun lalu hanya dianggap sebagai mimpi siang bolong para analis. Namun, di balik kemilau hijau pasar saham itu, ada realitas yang kontras. Nilai tukar rupiah kita sedang babak belur, merosot hingga menyentuh angka 16.900, bahkan sempat mencicipi level 17.000 per dolar Amerika Serikat. Situasi ini tentu membingungkan bagi banyak investor. Secara teori ekonomi klasik, seharusnya ada korelasi negatif yang kuat antara mata uang dan bursa saham. Logikanya, ketika mata uang rontok, biaya hidup naik, beban operasional perusahaan membengkak, dan investor asing biasanya menarik modalnya keluar karena risiko nilai tukar. Namun, apa yang terjadi hari ini? Justru sebaliknya, IHSG seolah sedang berdansa di atas penderitaan rupiah. Fenomena ini disebut decoupling, kondisi di mana pergerakan pasar modal terlepas dari fundamental mata uangnya. Mari kita bedah, apakah kenaikan IHSG ke 9.000 ini adalah tanda era kejayaan baru, atau justru jebakan Batman yang sedang mengintai portofolio kita di Manisit? Pendorong utama pesta di bursa saham hari ini adalah sektor perbankan raksasa dan sektor energi yang fundamentalnya sangat solid. Bank-bank besar seperti BBRI, BMRI, dan BBCA tetap mencatatkan laba fantastis meski suku bunga sedang tinggi. Investor global melihat perbankan Indonesia sebagai benteng pertahanan paling kuat di Asia Tenggara. Mereka tetap percaya diri menyuntikkan dana karena pertumbuhan kredit yang stabil dan tingkat kredit macet yang terkendali. Selain itu, strategi hilirisasi komoditas mulai membuahkan hasil. Indonesia tahun 2026 bukan lagi negara yang hanya ekspor bahan mentah. Kita sekarang memproduksi olahan nikel dan bauksit bernilai tinggi untuk industri baterai dunia. Menariknya, ketika dolar menguat, pendapatan para eksportir ini dalam bentuk rupiah justru melonjak drastis saat dikonversi. Inilah alasan mengapa aliran modal asing tetap masuk meskipun nilai kurs sedang tidak bersahabat. Namun, sebagai komunitas yang cerdas, kita tidak boleh hanya terpukau oleh angka hijau dan mengabaikan sisi gelap rupiah di angka ke-17.000. Angka ini adalah lampu kuning terang bagi sektor real. Tekanan terhadap rupiah sebagian besar datang dari ekonomi Amerika Serikat yang ternyata jauh lebih tangguh dari prediksi. Ketika ekonomi mereka tetap panas, Bank Sentral Amerika tidak segera menurunkan suku bunga, sehingga dolar kembali pulang ke rumah dan meninggalkan mata uang negara berkembang. Bagi kalian yang memiliki bisnis manufaktur atau sering belanja barang impor, angka 17.000 ini mulai terasa menyakitkan. Ada ancaman nyata yang disebut imported inflation. Bayangkan jika pabrik harus membeli bahan baku dalam dolar yang mahal. Mereka terpaksa menaikkan harga jual produk ke konsumen. Jika ini berlanjut, daya beli masyarakat bisa rontok dan menghentikan pesta di bursa saham. Dalam kondisi penuh kontradiksi ini, kita harus jeli memilah sektor. Perusahaan yang berorientasi ekspor dan pertambangan jelas menjadi pemenang. Mereka memiliki pendapatan dolar, sementara biaya operasional dibayarkan dalam rupiah yang sedang murah. Sebaliknya, kita harus waspada pada sektor farmasi, manufaktur, dan retail yang bergantung pada bahan baku impor. Jika tidak memiliki strategi hedging yang baik, profit mereka bisa tergerus habis. Hal yang sama berlaku bagi perusahaan dengan utang valuta asing besar. Ketika rupiah melemah, beban bunga dan cicilan utang mereka membengkak seketika, tanpa perlu tambahan pinjaman baru. Inilah sebabnya sangat penting untuk membaca kembali laporan keuangan emiten koleksi kalian dan melihat seberapa besar eksposur utang dolar mereka. Langkah konkret bagi investor retail di tengah euforia IHSG 9.000 adalah jangan terjebak FOMO. Sangat mudah tergiur membeli di harga pucuk saat semua orang membicarakan keuntungan. Namun, pasar yang naik terlalu cepat tanpa dukungan stabilitas mata uang sangat rentan terhadap koreksi mendadak. Jika ingin menambah posisi, gunakan strategi dollar cost averaging atau masuk secara bertahap. Kedepannya, semua mata tertuju pada Bank Indonesia pekan ini. Para pembuat kebijakan berada di posisi sulit. Jika menaikkan suku bunga untuk menyelamatkan rupiah, biaya kredit akan naik dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Namun, jika bunga tetap di 4,75%, rupiah mungkin terus ditekan dolar. Pemerintah tetap optimis
mengejar pertumbuhan 5,4% tahun ini, namun kuncinya bukan pada angka bursa, melainkan pada realisasi investasi fisik di lapangan. Jika proyek hilirisasi berjalan sesuai rencana, ekonomi Indonesia akan memiliki pondasi kuat, dan rupiah akan kembali menemukan harga wajarnya secara alami. Pasar modal adalah cerminan ekspektasi masa depan, sementara nilai tukar adalah cerminan realitas saat ini. Jika ekspektasi masa depan Indonesia memang cerah, rupiah seharusnya akan menyusul, menguat pada waktunya. Ekonomi bukan hanya soal angka abstrak di layar, tetapi soal bagaimana kalian melindungi daya beli keluarga di dunia nyata. Jangan biarkan euforia angka hijau membuat kalian lengah terhadap risiko kenaikan harga kebutuhan pokok. Tetaplah fokus pada rencana keuangan jangka panjang, jaga dana darurat, dan pastikan investasi kalian didasarkan pada analisis mendalam, bukan sekadar tren viral. Pesta saham di tengah pelemahan mata uang memerlukan kewaspadaan ganda karena dinamika global bisa berubah dalam hitungan hari. Sebagai investor cerdas, kita harus mampu menyeimbangkan antara mengejar potensi cuan di bursa saham yang sedang bullish dengan menjaga nilai aset kita dari inflasi yang mengancam akibat melemahnya kurs rupiah. Melihat data yang ada, kita juga perlu memperhatikan kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga subsidi energi. Jika rupiah terus berada di atas 17.000, beban subsidi BBM akan membengkak drastis. Jika pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga energi di tingkat domestik, ini akan menjadi sentimen negatif bagi bursa saham karena akan memukul daya beli kelas menengah secara langsung. Oleh karena itu, kenaikan IHSG hari ini harus dilihat sebagai sebuah peluang, sekaligus sebuah peringatan untuk tetap berhati-hati dalam menempatkan modal. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, terutama jika keranjang tersebut sangat bergantung pada fluktuasi harga global yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Strategi terbaik saat ini adalah tetap memegang saham-saham blue chip yang memiliki arus kas kuat dan posisi pasar yang dominan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi guncangan ekonomi dibandingkan perusahaan kecil yang masih merintis. Selain itu, pastikan kalian memiliki porsi uang tunai yang cukup untuk memanfaatkan peluang jika sewaktu-waktu pasar melakukan koreksi sehat. Ingatlah bahwa dalam setiap krisis nilai tukar, selalu ada peluang bagi mereka yang bersiap dan memiliki kesabaran untuk menunggu momentum yang tepat. Investasi adalah sebuah maraton, bukan lari cepat. Sehingga konsistensi dan ketenangan emosional adalah kunci utama untuk mencapai garis finish kemakmuran finansial. Jadi, kalian tim mana nih? Tim optimis yang yakin IHSG bakal lanjut ke 10.000? Atau tim waspada yang mulai amankan aset ke emas dan falas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update strategi ekonomi dari Moneyseed. Terima kasih sudah menonton, tetap cerdas berinvestasi, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan, dan salam pertumbuhan aset untuk kita semua.